Halo teman-teman semua, kita sampai di video bagian ke-5.1, yaitu strategi membangun personal branding menggunakan blog atau sebuah website ya. Nah, menggunakan blog adalah cara ideal untuk membangun personal branding di internet ya. Yang pertama adalah tentu lebih mudah diakses secara global, karena semua orang yang menggunakan internet bisa mengakses blog Anda, bisa mengakses website blog Anda, semuanya ya. Dan yang paling penting adalah dengan menggunakan blog, Anda bisa menyisipkan semua konten yang paling penting untuk membangun personal branding, yaitu apa? Konten artikel, konten video, konten gambar, infografik, logo, dan juga ebook. Anda bisa selipkan semuanya di blog Anda ya. Jadi dalam satu blog Anda bisa langsung membangun personal branding Anda menggunakan blog. Tentang apa yang nanti diisinya kita akan belajar lagi nanti di bagian yang selanjutnya ya. Nah, ini adalah ideal layout untuk membangun personal branding menggunakan blog ya. Ini adalah generalnya atau ideal layout yang perlu Anda bangun ketika Anda membangun personal branding menggunakan blog ya. Ada banyak model, ada banyak themes yang mungkin bisa Anda gunakan dalam membuat sebuah blog ya, tetapi akan lebih mudah jika Anda menggunakan layout yang seperti ini. Kenapa? Karena lebih mudah dilihat orang dan lebih mudah dipahami sama orang banyak ya. Yang pertama di sini Anda bisa lihat ada logo di bagian atas. Jadi Anda sudah bisa mulai masukkan logo Anda. Kemudian di bagian bawah itu ada main menu atau menu utama. Dan ketika Anda membuat sebuah blog Anda untuk membangun personal branding, maka ada 3 menu utama atau pertama yang paling penting yang harus Anda buat dan jangan sampai dilewatkan sebelum Anda membuat menu yang lainnya seperti produk, menu rekomendasi ataupun menu yang lainnya. Ada 3 menu yang harus Anda buat pertama kali. Pertama adalah home ya. Home ini sudah bawaan dari sananya, jadi ini adalah tampilan utama dari blog Anda. Kemudian about itu berisi tentang Anda ya. Siapa Anda? Nah, Anda perlu tuliskan detail mengenai Anda di menu about ini ya. About itu bisa menceritakan 3 kategori. Yang pertama, Anda bisa menceritakan tentang success story Anda. Kedua, Anda juga bisa tulis cerita Anda atau mengenai kehidupan Anda sampai sekarang ini. Atau ketiga adalah Anda bisa isi about ini dengan menggunakan visi dan misi kenapa Anda membuat blog ini. Jadi ada 3 kategori yang bisa Anda isi di menu about ya. Jadi lebih ke tentang Anda gitu ya, atau tentang apa sih blog ini, seperti itu ya. Pertama Anda bisa isi dengan success story Anda, kalau Anda punya success story. Kedua tentang kehidupan Anda sampai saat ini gitu ya. Ataupun terakhir yaitu tentang visi dan misi dari blog ini dibuat. Dan terakhir adalah kontak, bagaimana orang bisa menghubungi Anda. Nah, ini adalah 3 menu awal yang harus Anda buat pertama kali ketika Anda membangun sebuah blog untuk personal branding Anda. Oke. Nah, kemudian di bagian sini bawah konten. Nah, di sini Anda mulai menyisipkan konten-konten yang Anda inginkan nantinya ya. Dari mulai artikel, video, infografik gitu ya. Anda bisa masukkan semua konten di postingan-postingan yang Anda bikin di blog Anda ya. Nah, kemudian sebelah kanan ini Anda bisa bikin ebook. Oke, free download gitu ya. Ataupun halaman subscribe. Jadi di mana traffic Anda bisa mendownload ebook yang mungkin Anda rekomendasikan, atau mereka ingin bisa berlangganan dari blog Anda, dan bisa berikan sebelah kanan di sini. Ataupun Anda bisa merekomendasikan beberapa produk yang ingin Anda jual di sebelah kanan sini, 1 atau 2 produk, jangan banyak-banyak ya. Nah, ini adalah ideal layout yang perlu Anda buat ketika Anda membangun personal branding menggunakan blog. Oke, basicnya ya. Baru setelah ini baru Anda boleh tambahkan. Jadi ini adalah yang pertama kali Anda bikin, semuanya harus ada seperti ini modelnya. Nanti setelah itu menu-menu tambahan lainnya boleh Anda tambahkan, ataupun Anda tambahan yang lainnya juga boleh Anda masukin. Yang penting pertama kali dibikin harus seperti ini. Kemudian menggunakan WordPress. Kenapa menggunakan WordPress? Kenapa nggak Blogspot? Nah, karena dengan menggunakan WordPress ada banyak keunggulan-keunggulan yang bisa Anda dapatkan. Pertama adalah WordPress itu open source gitu ya. Jadi artinya selalu bisa dikembangkan. Kalau ada orang-orang yang lebih ahli lagi akan terus dikembangkan WordPress ini gitu ya. Jadi nggak ada matinya. Kemudian content management system yang handal. Jadi Anda bisa memanage konten Anda dengan lebih mudah, dengan sangat mudah gitu ya. Anda bisa masukin konten, teks, gambar, edit teks, itu sangat mudah banget. Kemudian WordPress mudah digunakan, ini sudah pasti ya. Kemudian WordPress itu SEO friendly ya, sangat jelas banget ya. Ada banyak tools pendukung yang bisa mensupport SEO ini
SEO menggunakan WordPress ini gitu ya. Ada banyak plugin, kemudian juga bisa diatur sedemikian rupa sehingga SEO-nya benar-benar maksimal. Kemudian banyak plugin yang tersedia yang bisa digunakan sebagai tambahan atau alat bantu penggunaan WordPress ini, misalnya untuk membuat sebuah landing page, untuk membuat website, untuk membuat toko online. Jadi banyak banget ya, dan hanya WordPress yang ada seperti ini. Kemudian WordPress sangat mudah dipelajari, sangat jelas banget ya. Anda bisa belajar WordPress kurang dari 1 jam ya. Kemudian WordPress dapat ditambahkan fitur baru dengan mudah ya. Ini berhubungan sama plugin tadi. Kalau Anda ingin tambahkan fitur form, kemudian juga atau fitur seperti yang email marketing, Anda bisa gunakan plugin tambahan. WordPress relatif aman, jelas ya, dibandingkan yang lainnya WordPress relatif lebih aman dari serangan-serangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Kemudian WordPress dapat digunakan secara gratis, betul banget ya. Tapi akan lebih ideal kalau Anda menggunakan yang lain yang berbayar atau menggunakan domain dan hosting Anda sendiri. WordPress memiliki komunitas yang luas ya. Jadi ada banyak komunitas, dan ketika Anda mengalami kesulitan, Anda bisa cari solusinya dengan sangat mudah karena penggunaan WordPress sangat banyak sekali, komunitas sangat luas, sehingga mungkin masalah yang Anda temukan mungkin sudah dialami sama orang lain dan sudah ditemukan solusinya. Nah, ini adalah bagian pertama dengan bagaimana membangun personal branding menggunakan yang namanya blog, yaitu dengan lebih mengedepankan ideal layoutnya. Nah, sekarang apa yang harus Anda isi, bagaimana konten-kontennya atau menulis artikel seperti apa, kita akan bahas di materi yang selanjutnya ya. Seperti apa yang harus Anda buat sehingga Anda bisa membangun personal branding Anda dengan lebih baik. Sampai ketemu di video selanjutnya. Halo teman-teman semua, kita sampai di bagian ke-5.2, yaitu membangun personal branding dan bisnis dengan menggunakan konten artikel ya. Nah, penggunaan konten artikel untuk membangun personal branding Anda dan bisnis adalah kuncinya dengan memberikan konten artikel yang informatif, menyelesaikan masalah, ataupun studi case dari bisnis yang Anda lakukan. Oke, jadi Anda bisa pilih salah satunya, tidak harus tiga-tiganya ada gitu ya. Anda bisa berikan informasi yang informatif, artikel yang informatif, atau menyelesaikan suatu masalah, misalnya bagaimana membuat sebuah YouTube atau memasang iklan di YouTube, misalnya seperti itu ya, kalau Anda mengambil niche tentang bisnis online gitu ya. Dan semua ini harus sesuai dengan niche bisnis yang Anda bangun ya. Nah, kalau misalnya Anda membangun sebuah bisnis dalam bidang motivasi, maka Anda bisa memberikan artikel-artikel yang berhubungan sama motivasi gitu ya. Atau misalnya Anda menekuni bisnis yang berhubungan sama kesehatan, maka Anda bisa memberikan artikel-artikel yang berhubungan sama kesehatan seperti tips, info sehat gitu ya, ataupun rahasia-rahasia lainnya yang berisi informatif. Nah, itu adalah kuncinya. Dan resource yang Anda bisa gunakan ide Anda sendiri. Kalau misalnya Anda menemukan ide sendiri untuk Anda tulis, maka Anda bisa gunakan itu. Kemudian Anda bisa gunakan Google, seperti yang saya bilang, kita bisa gunakan Google, YouTube, ataupun kita bisa menggunakan jasa ya, yaitu di penuliskonten.com. Anda bisa buka di sana ya, dan Anda bisa order artikel di sana, dan pastikan Anda membuat konten yang informatif ya. Kalau misalnya menggunakan Google, saya kasih contoh, misalnya Anda berada dalam bidang bisnis yang berhubungan sama kesehatan ya, Anda bisa cari di Google seperti ini, tips hidup sehat, dan di sini Anda bisa temukan banyak artikel teman-teman semua ya. Dan tugas kita adalah bukan mengcopy paste artikel yang ada di sana, tapi kita bisa memodifikasi artikel yang ada di sana. Oke, contohnya kayak gini, Muslim, inilah 5 cara hidup sehat ala Rasulullah dan terbukti ampuh. Nah, Anda bisa ganti misalnya 5 cara hidup sehat ala Rasulullah, simple dibikin seperti itu. Atau misalnya 5 cara hidup yang dianjurkan oleh Rasulullah, kayak gitu. Jadi namanya di rewrite, Anda bisa baca dan Anda tulis ulang. Dan ini sangat informatif bukan gitu ya. Jadi Anda bisa klik ini. Pertama yang anda perlu rewrite adalah judulnya dulu ya. Anda bisa bikin misalnya ini adalah 5 cara yang dianjurkan Rasulullah untuk bisa hidup lebih sehat. Nah, kemudian Anda baca artikelnya gitu ya. Anda copy dulu artikelnya boleh, Anda baca, dan yang Anda ambil adalah Anda setelah baca dan Anda pahami maksudnya,
Anda bisa ketik ulang, tapi dengan gaya bahasa Anda sendiri, dengan ciri khas Anda sendiri, gitu ya. Misalnya ada huruf besarnya, ada huruf kecilnya, Anda bikin quotes juga di sana, Anda bisa seperti itu. Jadi sangat mudah sekali untuk menemukan artikel untuk bisnis Anda, ya, dalam rangka membangun personal branding Anda. Jadi Anda harus memberikan sesuatu yang informatif, ya, yang berhubungan sama bisnis Anda. Oke, jadi kayak gitu ya. Itu adalah caranya menggunakan Google, ya. Misalnya kayak gini, 5 cara menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Anda bisa bikin artikelnya misalnya seperti ini. Anda bisa rubah judulnya, ternyata untuk hidup sehat tidak sulit, ini pola hidup yang harus Anda lakukan. Kayak gitu, itu juga bisa, ya. Judulnya Anda rubah, isinya Anda rubah dengan bahasa Anda sendiri. Oke, nah itu adalah cara yang pertama menggunakan resource Google. Bagaimana dengan menggunakan resource YouTube? Sama teman-teman semua, ya. Anda bisa buka YouTube, kemudian Anda bisa klik di sini healthy tips, pakai bahasa Inggris juga nggak masalah, karena yang Anda perlukan adalah cuman idenya. Sedangkan konten atau artikelnya Anda bisa buat dengan bahasa Anda sendiri, itu adalah kuncinya. Ya, misalnya kayak gini. Sitting here today, I don't know why. Oke, ini yang bentuknya talking, Anda bisa cari yang bentuknya slide seperti PowerPoint gitu ya, ataupun Anda bisa langsung pakai bahasa Indonesia juga nggak masalah. Nah, gini ya. Nah, tadi juga bisa seperti ini. Jadi kalau dari tadi Anda bisa temukan artikel dalam bentuk Google, dalam bentuk konten artikel, nanti Anda bisa rubah dalam bentuk video yang kita akan bahas selanjutnya nanti, ya, dengan menggunakan video, ya, dalam rangka membangun personal branding. Nah, ini dia, banyak yang Anda bisa dengarkan, misalnya dari orang-orang seperti ini. Anda bisa klik, ya, Anda ambil isi konten yang mereka bicarakan dan Anda tulis ulang dalam bentuk tulisan atau artikel Anda, ya. Itu yang saya lakukan. Nah, next adalah menggunakan penulis content.com. Ini adalah jasa. Jadi kalau misalnya Anda lagi malas nulis atau Anda malas juga merewrite, Anda bisa gunakan langsung jasa seperti ini. Oke, ini dia. Dan di sini Anda bisa lihat, Anda bisa langsung beli, harganya segini, ya. Kalau Anda mau beli 500 kata, 600 kata, harganya segini. Tugas Anda cuma cukup tentukan judulnya dan mereka yang akan bikin artikelnya. Oke, nah itu adalah resource untuk menemukan konten artikel Anda yang bisa Anda buat atau dalam rangka membangun personal branding Anda. Nah, sekarang kuncinya adalah dari sebuah artikel yang dapat membangun personal branding Anda adalah Anda harus komitmen dalam memberikan konten artikel yang berhubungan dengan niche bisnis yang Anda pilih. Jadi jangan sampai belang-belang. Kalau misalnya niche bisnis Anda adalah dalam bidang kesehatan, maka terus berikan tentang kesehatan yang update, yang up to date. Kalau tentang bisnis, berikan tentang bisnis. Kalau tentang bisnis online, berikan tentang bisnis online. Kalau tentang speaker atau misalnya workshop, Anda berikan seputar workshop. Jadi nggak belang-belang. Misalnya Anda berikan tentang workshop, tiba-tiba besoknya Anda informasikan ke audiens Anda tentang kesehatan. Orang akan semakin bingung dengan Anda. Oke, dan terjadwal, sehingga audiens bisnis Anda bisa merekam aktivitas Anda secara tidak langsung. Nah, jadi pastikan juga terjadwal. Jadi misalnya Anda membuat artikel baru untuk audiens Anda minimal 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Nah, secara tidak langsung orang akan menjadi hafal dengan Anda. Oh, sepertinya nanti 3 hari lagi dia akan mengirimkan artikel saya lagi. Atau misalnya sebut aja Suki gitu ya. Mungkin 2 hari lagi Suki akan kirim artikel lagi, dan lama-lama mereka akan semakin menunggu artikel Anda. Semakin informatif artikel Anda, semakin terus memberikan manfaat artikel Anda, audiens Anda secara nggak langsung malah menanti artikel Anda. Oke, dan dengan begitu attraction-nya akan mulai dapat. Jadi jangan sampai hari ini Anda bikin artikel, nanti bikin lagi bulan depan atau 3 minggu lagi. Kelamaan, orang akan keburu lupa sama Anda, ya. Oke, itu adalah kuncinya. Dan bagaimana Anda bisa posting artikel? Yang pertama, jelas Anda bisa gunakan blog Anda untuk memposting artikel Anda. Jadi artikel yang sudah Anda bikin bisa Anda posting di blog Anda, atau Anda bisa posting di sosial media Anda seperti Facebook atau Instagram, ya. Nah, itu adalah cara bagaimana membangun personal branding Anda dengan menggunakan artikel. Oke, Anda bisa mulai praktekkan, dan di
training selanjutnya Anda akan mulai belajar bagaimana caranya membangun personal branding dengan menggunakan video.